Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pur. Di sini saya akan memberikan kayak tutorial dari penggunaan software Microsoft Word. Di sini saya akan menjelaskan beberapa font text yang ada di Microsoft Word. Contohnya dari bold, italic, terus ada underline, ada strike drop, sama subscribe. Ya, intinya jajaran yang dia berfungsi sebagai untuk setting-setting font. Oke, yang pertama kita coba dari bold ini. Kita ingin menggunakan, kita klik dulu boldnya, lalu nah ini penulisan penggunaan bold, dan yang tidak seperti nah yang atas ini menggunakan bold dan yang bawah tidak. Jadi perbedaannya, yang penggunaan bold itu fontnya itu lebih tebal daripada yang normalnya ya, nah ini kita rubah jadi bold juga. Di sini kan ada kayak logo menandakan kalau font ini menggunakan bold. Nah, next, lalu ke penulisan italic. Nah, jika italic dia teksnya itu miring ya, ini normalnya. Oke, ini normalnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan italic, otomatis katanya akan miring seperti ini. Ini contoh penggunaan font italic. Oke, next. Selanjutnya ada di ini underline itu ya sesuai namanya, jadi dia memberikan garis di bawah teks. Nah, normalnya seperti ini tanpa underline. Jika kita menggunakan underline, nah jadi dia terdapat garis di bawah teksnya. Nah, kita bisa modifikasi ini beberapa contohan garisnya. Kita mau garis 2, bold yang lebih tebal lagi, garisnya ada titik-titik, dotted underline, terus ada dash underline, terus dot dash underline, ada dot dash underline, dan yang terakhir wave underline. Nah, underline-nya juga kita bisa beri warna ya, kalau misalkan kita klik di panah ke bawah ini. Oke, next, selanjutnya penjelasan dari strike through. Strike through itu jadi dia memberikan garis yang berada di tengah teks. Tadi kan di bawah teks ya, sekarang dia memberikan garis di tengah teks. Ini contoh normalnya, yang normal, dan ini yang akan saya beri. Nah, jadi strike through itu memberikan garis di tengah teks seperti ini. Selanjutnya ada di subscribe. Tapi kalau misalkan yang ini sesuai dari logonya ya, dia memberikan teks kecil di bawah, di akhir dan di bagian bawah. Contohnya seperti ini tanpa subscribe, kita beri subscribe-nya. Kita klik aja. Ini tanggal lahir saya, tahun lahir saya. Ini subscribe yang di teks kecil yang di area bawah. Nah, kita langsung aja ke area atasnya, kita buat lagi.
Ini contoh subscribe yang diberi teks kecil di bagian atas. Kalau yang sebelumnya kan di teks kecil di area bawah. Selanjutnya ini teks kecil di area atas. Oke, next. Selanjutnya ke fitur text effect dan tipografi. Text effect ya berarti sesuai namanya. Jadi kita memberikan teks memberikan efek terhadap teks yang kita masukkan. Contohnya ini kan normalnya ya defaultnya, kita klik aja teks efeknya. Nah, ini ada beberapa opsi pilihan sesuai selera dan kebutuhan sih biasanya. Nah, di dalam text effect dia terdapat outline, shadow, reflection, glow, number, styles, ligatures, sama stylistic set. Dia pasti memberikan contohnya terlebih dahulu. Kita bisa dia tidak perlu diklik, dia akan memberikan contoh. Nah, kalau misalnya kita udah fix dengan apa yang kita pilih ya klik aja di sini. Nah, ini beberapa efek yang opsionalnya di area sini. Contohnya seperti ini ya. Nah, next selanjutnya paling ke text highlight color. Nah, sesuai namanya, jadi dia memberikan highlight. Jadi apa ya? Kayak memberikan background di teks yang kita masukkan seperti warna ya, seperti kalau manualnya seperti stabilo lah. Nah, ini berfungsi kalau misalkan kita memiliki makalah, kita ingin menandakan poin-poin penting ya, kita gunakan highlight gitu. Contoh sini memberikan contoh. Nah, rata-rata kan warnanya kuning ya. Nah, tapi kita bisa berubah warna, ada beberapa warna. Dan ini ada high contrast. Ini warna-warna yang kontras saja. Bisa matikan. Nah, sebelum kita melakukan, kita blok dulu. Nah, akan berubah warna. Ya. Next ke font color. Ya, sesuai namanya dia memberikan warna ke teksnya. Dan ini kan yang normalnya. Ini defaultnya. Kalau defaultnya kita memberikan warna hitam ya di balik logo A ini di bawahnya ada warna hitam, jadi dia memberikan warna hitam. Kita misalkan ingin ganti warna ya blok dulu. Lalu di sini ada beberapa warna dari warna cerah ke gelap. Di sini juga kita bisa memberikan gradasi atau gradient. Kita masukkan dulu warna, nanti dia akan menggradasi warna tersebut. Dan itu sesuai kebutuhan, sesuai keinginan kalian semua. Oke. Paling di sini saja penjelasan dari beberapa fungsi font text yang ada di fitur Home Word. Oke guys, selanjutnya kita akan menjelaskan dari selanjutnya adalah bullet, numbering, dan drop. Nah, perihal bullet dan numbering itu dia masih ada di fitur Home, terdapat di paragraf. Jadi, nah ini contoh dari bullet ya. Ini fitur bulletnya ada di paragraf bullet dan dia sudah memberikan penjelasan. Kita langsung aja buat contoh dari bullet itu seperti apa. Biasanya dia kayak memberikan misalkan kita punya beberapa pilihan, contohnya masukin nama aja, Rizal, Ucok, Udin. Jika kita memberikan teks ini diberi fitur bullet, akan terjadi seperti ini. Nah, dia ada titik-titik di pinggirnya. Nah, kita bisa merubah titik-titiknya sesuai keinginan ya.
dan pilihannya ada di sini. Jadi kita harus mengklik yang panah bawah ini. Nah, ini ada beberapa, ada banyak. Oke, selanjutnya ada numbering. Numbering itu masih sama aja seperti balet, cuman ya dia yang titik-titik ini berubah menjadi nomor angka, ada angka Romawi dan apa lagi ya, banyak. Nah, ini angka abjad dan Romawi ya. Nah, ini contoh dari numbering. Numbering ada di sini sama. Nah, kalau misalkan selanjutnya dari drop cap. Drop cap itu ada di fiturnya bukan di home tapi ada di insert. Nah, ada di sini. Kita hapus dulu. Nih, fitur drop capnya sudah buka. Langsung saja kita blok semuanya. Kita beri drop cap. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada droplet dan in margin. Margin seperti ini. Hmm. Jadi drop cap itu biasa ditemui di koran-koran zaman dahulu ya. Dia ada angka besar dan selanjutnya dari definisi teks tersebut. Pembuatan penomoran otomatis di pojok kanan atau bawah, kanan, tengah, kiri, itu biasanya terpakai di apa ya, penomoran. Misalkan kita membuat makalah dan kita pastinya ada halaman-halamannya dan halamannya itu kita masukkan nomor. Nah, ini cara pembuatannya. Susah aja. Jadi fiturnya ada di insert, di page number, terdapat di header and footer ya. Nah, langsung saja kita buat. Lalu klik bottom of page. Nah, di sini ada beberapa opsi. Ada di penomorannya itu ada, kita bisa masukkan di kiri, tengah, dan kanan. Kita coba yang kiri. Masukkan nomor halamannya. Contohnya halaman 11. Nah, setelah kita masukkan nomor halaman ya, kita close header and footer aja. Nah, di sini sudah langsung masuk ya. Halaman ke 11. Oke, next. Selanjutnya kita coba yang di tengah. Masuk ke insert lagi, page number, bottom of page. Nah, kita coba yang tengah, kita masukkan halamannya, halaman 11, close header and footer. Oke, kita cek. Nah, ada nomor halamannya di tengah. Nah, dan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat daftar risiko otomatis yang biasa terdapat di makalah-makalah menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa teksnya. Nah, kita akan buat dari pendahuluan bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah ini menjadi daftar isinya. Yang pertama bab 1 kita ubah dulu. Nah, ini tutorialnya. Bab 1 kita blok dulu. Kita ubah menjadi heading. Oke. Sekarang pendahuluannya kita ubah menjadi heading 2. Nah, yang tadi kan heading 1, sekarang heading 2. Nah, yang ini kita ubah menjadi heading 3. Oke, seterusnya. Nah, ini kita sub kontennya rubah menjadi heading 3 juga. Ini juga rubah kita menjadi heading 3. Ini menjadi heading 3. Ini heading 4 saja. Ini heading 4. Tadi bab dia menggunakan heading 1. Rubah menjadi heading 1. Bahasa rubah menjadi heading 2. Ini heading 3. Kita rubah heading 3. Ini bab menjadi heading 1. Nah, ini rubah menjadi heading 2 saja. 2, dan ini
heading ketiga, saran heading ketiga. Nah, setelah dirubah seperti ini, cara membuatnya kita masuk ke reference. Di sini ada tabel of content, klik saja. Nah, ini ada otomatis tabel 1, tabel 2, tabel 3. Nah, kita pilih. Nah, di sini sudah masuk daftar isi otomatisnya. Kita rubah konten ini menjadi daftar isi. Kalau misalkan ada perubahan, kita update tabel aja di sini. Itu cara membuat daftar isi otomatis. Kita pindahkan ke tengah agar lebih rapi lagi. Nah, ini contoh dari pembuatan daftar isi. Oke, next. Selanjutnya kita akan tutorial cara pembuatan daftar gambar dan tabel otomatis. Yang pertama kita akan membuat daftar gambar dulu. Nah, kita masukkan dulu gambar yang kita ingin buat, pictures, device. Nah, dari komputer saja. Ini sebagai contoh saja, insert. Nah, kita perkecil dulu. Oke, kecilin lagi. Oke. Nah, setelah sudah seperti ini, klik kanan, pilih insert caption. Nah, di sini kita ubah menjadi figur 1. Oke. Klik OK. Nah, kita buat yang keduanya karena kalau satu sama saja. Kita bikin yang kedua. Insert, masuk ke pictures, terus device. Dan di sini kita coba pakai gambar ini contoh. Kita perkecil. Oke, klik kanan, klik insert caption. Oke, dia langsung otomatis figur 2 ya, karena figur pertama sudah ada. Klik OK. Nah, di sini sudah diberitahuin bahwa ini figur 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke reference. Di sini ada insert table of figures. Klik saja di fitur caption. Di sini sudah disediakan figur 1, figur 2. Kita langsung buat saja secara otomatis. Nah, di sini sudah terdapat contohnya ya. Figur 1, figur 2 terdapat di halaman 6. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel otomatis. Kita buat tabelnya, di insert tabel, kita buat 2 tabel saja. Nah, di sini ada logo panah kanan atas bawah kiri ya. Klik saja, lalu klik kanan, lalu insert caption. Nah, di sini ubah menjadi tabel. Nah, dia sudah ada otomatis keluar tabel 1. Klik saja. Oke, kita lanjut bikin tabel yang keduanya. Tabel, balik lagi insert tabel, klik lagi yang tanda panah ini, lalu klik kanan, klik insert caption. Nanti sudah otomatis tabel 2. Nah, caranya masih sama saja seperti yang pembuatan gambar tadi. Klik, kita masuk ke reference, lalu insert tabel of figures. Nah, di sini sudah otomatis berubah menjadi tabel, bukan lagi figures yang seperti awal. Lalu klik OK saja. Nah, dia kan langsung keluar otomatis tabel 1 berada di berada di halaman berapa, tabel 2 berada di halaman berapa.
pakai itu contohnya. Berikutnya yaitu pembuatan station dan daftar pustaka otomatis. Nah, ini saling berhubungan. Yang pertama kita akan membuat station terlebih dahulu. Nah, ini contoh yang tadi seperti nah, misalkan kita pakai yang ini, kita ubah, kita ulang dari awal. Kita ubah dulu. Sini kita akan membuat station terlebih dahulu. Stationnya admin source. Jadi di pembuatan station itu ada di fitur reference, station bibliografi. Kita buat dulu dari awal. Ini book, autornya kami, artikelnya kita buat pengantar aplikasi komputer. Nah, aplikasi komputer selanjutnya yang di tahun 2021, kota Bandung, publisher wow, Indonesia kita bersih saja. Oke, langsung oke saja. Nah, setelah dibuat kita langsung akan kayak gini ya. Nah, cara membuat daftar pustaka otomatisnya, kita lanjut ke bibliografi. Di sini ada beberapa pilihan, terserah sesuai kebutuhan. Saya membuat reference saja. Langsung akan membentuk seperti ini. Kita coba ada di daftar pustaka. Nah, ini adalah contoh pembuatan daftar pustaka otomatis. Jadi dia masih berhubungan dengan citation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.